Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku yang insya Allah ada faedahnya. Kali ini aku mau membahas mengenai arsitektur lagi loh. Dan tema yang aku ambil hari ini yaitu pentingnya dasar-dasar pengantar arsitektur untuk mahasiswa. Oke, aku kasih informasi lagi ya. Aku ini dari Universitas Pelita Bangsa, kelas Arsi 21C, dan nama aku Lisda Latifani dengan NIM 322110031. Biar tidak terlalu lama durasi, langsung aja ke poin pertama ya. Di sini ada pengertian pengantar arsitektur. Sebelum kita beranjak pada tema yang saya ambil, kalian harus perlu mengetahui apa sih pengertian dari pengantar arsitektur itu. Di sini, arsitektur dalam kurung bangunan yaitu praktik desain bangunan dan produk yang dihasilkannya. Penggunaan adat hanya mengacu pada desain dan struktur yang signifikan. Secara budaya, arsitektur adalah untuk membangun, seperti sastra adalah untuk kata yang dicetak, virtuosis. Dulu ada seseorang berasal dari Romawi abad ke-1 sebelum Masehi, menulis secara ensiklopedik tentang arsitektur, dan penyair Inggris Sir Henry Wotton mengutip dalam kutipan yang diutarakan dengan apik, yaitu bangunan yang baik memiliki 3 syarat: commodity, firmness, dan delight. Itu gambaran aku dari pengertian pengantar arsitektur. Informasi ini aku ambil dari website yang terpercaya. Nah, apa sih yang dihasilkan dari seorang arsitektur? Sebenarnya, arsitektur menghasilkan banyak sekali produk yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Tapi perlu diketahui, arsitektur itu sebagai produk. Produk yang dihasilkannya ada 5 yang utama. Yang pertama, arsitektur bangunan, yang meliput arsitektur kota atau urban design. Kemudian ada arsitektur lanskap, arsitektur interior, ada arsitektur perkapalan, dan arsitektur sebagai lingkungan binaan. Nah, di sini saya dapat memberikan beberapa contoh dari 5 yang menjadi kategori utama, yaitu salah satunya adalah arsitektur bangunan. Dapat kita jumpai di kalangan masyarakat seperti bangunan yang diproduk dari arsitektur, yaitu gedung, rumah, kemudian ada tol. Tol itu termasuk dari arsitektur urban design. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini ada apa sih peranan arsitek itu? Apakah hanya menggambar saja? Tentunya tidak. Arsitek itu merancang di mana masa bangunan, tata letaknya, kemudian ruang wajah bangunan, konstruksi arsitekturalnya, spesifikasi bahan arsitekturalnya, estimasi harganya, pembuatan presentasi, dan bahkan mengkoordinasikan disiplin lainnya. Itu adalah bagian dari pekerjaan arsitektur yang saya sebutkan hanya sebagian saja. Karena jika saya menjelaskan lebih jauh, nantinya kalian tidak penasaran. Nanti kalian tidak melihat video-video selanjutnya dari saya. Oke? Dan sebelum saya menyenggol dari tema apa sih hukum pentingnya kita memahami dasar pengantar, saya mendapatkan konsep dasar seorang arsitektur yang telah saya baca dari beberapa narasi dan narasumber yang saya pelajari. Di sini ada lebih jauh ke apa yang harus kita pelajari dari seorang arsitektur sebagai konsep dasarnya seorang arsitektur. Kemampuan arsitektur itu adalah memberikan solusi kebutuhan ruang dengan memperhatikan banyak aspek yang dirasa perlu dalam sebuah subjek yang dia kerjakan, sehingga secara esensinya yang harus diasah adalah kemampuan problem solving mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi, baik dalam proses perancangan maupun pelaksanaan. Problem solving skill adalah kemampuan yang semua orang bisa mempelajarinya berdasarkan logic thinking, sedangkan arsitek bekerja dalam koridor teori-teori dan prinsip desain yang berlaku secara praktis. Kemampuan arsitek pun akan dinilai dari jam terbang dan berapa banyak proyek yang telah dilaksanakan. Nah, di sini dapat kita garis besari bahwa seorang arsitektur bukan hanya merancang juga, bukan hanya menggambar juga, bahwa arsitektur harus bisa mengenal masalah-masalah dari kliennya. Apa sih yang dibutuhkan dari kliennya? Dan apa sih yang harus diutamakan dari kebutuhan kliennya itu? Setelah kita dapat masalah dan kita pecahkan,
Bukan hanya kita langsung memecahkan dalam langsung mengaplikasikannya, tapi kita harus menyambungkan dengan teori-teori dan prinsip desain yang telah ada garis besarnya, telah ada patokannya, yang tidak bisa kita lewat yang tidak bisa kita melampauinya. Hal inilah yang memberikan kesan lebih dari seorang arsitek dan seorang yang bisa membangun, begitu. Setelah saya membahas mengenai konsep dasar seorang arsitektur, saya mencari apa yang berkaitan erat dengan seorang arsitektur. Ternyata ada jenis skala dalam arsitektur itu. Ada beberapa skala yang mungkin dapat kita jumpai dan dapat kita rasakan skala tersebut. Pertama adanya skala manusia. Pada skala ini, penekanan diarahkan pada penggunaan ukuran dimensi manusia atau gerak ruang manusia terhadap objek atau benda yang dirancangnya. Skala dalam arsitektur ini adalah suatu kemampuan manusia secara kualitas untuk membandingkan bangunan atau ruangnya. Jika kurang paham, kita lanjut ke skala ruang dalam lingkup kota. Dalam hal skala ini lebih banyak digunakan skala manusia dan skala generik. Ada beberapa macam soalnya skala ruang dalam suatu lingkungan perkotaan ini, yakni sebagai berikut. Salah satunya adalah skala ruang intim, merupakan skala ruang yang kecil sehingga memberikan rasa perlindungan bagi manusia yang berada di dalamnya. Pengertian kecil ini bukan berarti dijadikan kerdil loh. Ada contohnya seperti sebuah taman. Pada bangunan rumah tinggal itu cenderung untuk membuat ruang intim kan. Pada ruang intim ini hampir seluruh detail elemen perkerasan atau tanaman akan terlihat jelas, bentuk, tekstur, warna, dan aroma. Perlu menjadi pertimbangan perancangan dalam menerapkan skala ruang kecilnya. Kemudian ada skala ruang monumental, merupakan skala ruang yang besar dengan suatu objek yang mempunyai nilai tertentu, sehingga manusia akan merasakan keagungan dari ruang tersebut. Manusia akan terakat perasaannya spiritualnya dan terkesan pada keagungan yang dirasakannya. Tugu Monumental Nasional merupakan contoh dari skala ini. Kemudian ada yang terakhir, yaitu skala ruang kota. Merupakan skala ruang yang dikaitkan dengan kota serta lingkungan manusianya, sehingga manusia merasa memiliki atau kerasaan pada lingkungan tersebut. Plaza kota merupakan suatu contoh yang jelas. Ukuran plaza tersebut sebaiknya minimum sama dengan bangunan utama dari plaza tersebut, sedangkan maksimum sebaiknya 2 kali bangunan utamanya. Plaza yang besar dan dikelilingi oleh bangunan kecil menjadi tidak sesuai skalanya. Demikian pula halnya bila sebuah objek menara tinggi di antara rumah-rumah kecil. Oke, itu dari skala. Setelah kita banyak berbicara mengenai poin-poin sebelumnya, saya baru bisa menyimpulkan kesimpulan menurut saya pribadi, bahwa ternyata jadi artis atau arsitektur itu tidaklah sesimpel yang kalian pikirkan. Nyatanya jurusan arsitektur itu sangat rumit dan semua asumsinya yang beredar di masyarakat itu salah. Jurusan arsitektur menjadi jurusan yang paling sulit dan rumit, urutan nomor 1 menurut saya. Karena seorang arsitek tidak hanya menggambar sebuah bangunan, tetapi mereka juga memikirkan dan mempertimbangkan strukturnya, utilitasnya, bahan materialnya, estetikanya, kondisi alam sekitarnya bagaimana, dan juga sirkulasi yang berada dalam sebuah bangunan itu harus bagaimana. Arsitek itu seperti seseorang yang bermain puzzle. Loh, kok bisa? Kenapa kan? Karena seorang arsitek itu harus bisa menjadi seorang problem solver dalam perancangan dan perencanaannya, berkolaborasi dengan ide-ide klien maupun arsitek lainnya, bahkan menjalin kerjasama dengan beberapa peran. Dan arsitek itu menjadi pendengar para klien dan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah bangunan. Nah, dari sini saya ingin mengakhiri video saya. Terima kasih telah menonton beberapa poin dan beberapa yang mungkin menjadi ilmu tambahan untuk kalian semua. Dan saya minta untuk koreksi dan evaluasi hasil dari video saya agar saya mampu berkembang dan lebih maju lagi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.